Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Selma Gustiana bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis, stunting menjadi sebuah hal yang tidak bisa disepelekan. Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting yaitu dengan membentuk tim pendamping keluarga. Apa itu tim pendamping keluarga dan bagaimana perannya terhadap masyarakat? Kita akan membahasnya bersama-sama di Expose episode kali ini. Sudah hadir bersama kita semua keempat narasumber yang luar biasa. Kita sapa satu persatu. Ada Kepala Dinsos P2KB, Bapak Yos Roshidi, SIP MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Yos? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semangat ya Pak ya. Semangat, Hari ini semangat. kita akan membahas bersama-sama mengenai pendamping keluarga Pak. Harus semangat. Okay. Baik. Kemudian kita beralih kepada narasumber kedua, ada Kader Dinsos P2KB, Ibu Beni Astiani, SKM MAP. Assalamualaikum Ibu Beni. Waalaikumsalam Mbak Ilma. Luar biasa, ada kepalanya, ada juga kadernya. Semangat ya Bu ya. Siap, semangat Baik. selalu. Nah, kemudian pemirsa kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Ada Ibu Inggit Soraya SSN. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau lihat Bu Inggit ini cantik sekali ya, paripurna. Semuanya cantik. Tapi Ibu Inggit ini sosok inspirasi yang sangat patut dicontoh. Kalau kita membahas Bu Inggit ini banyak sekali jabatan yang diemban ya Bu ya. Mulai dari Bunda Literasi, terus Bunda Genre, apalagi Bunda Genre juga. banyak sekali ya. Tapi di sini sebagai Ketua TPPKK Kota Pekalongan. Oke, siap Bu, kita membahas. Siap, insya Allah. Siap, insya Allah. Baik, kita menuju ke narasumber yang ketiga. Ada perwakilan dari IBI Kota Pekalongan, Ibu Maslihah SITMKes. Assalamualaikum Ibu Maslihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Nah, seperti yang sudah Ilma katakan tadi, bahwa kita akan bersama-sama membahas mengenai pendamping keluarga. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah ini masih banyak yang belum tahu pendamping keluarga itu apa sih? Boleh dijelaskan Pak Yos? Ya, jadi kita tahu bahwa stunting itu adalah masalah yang sekarang sedang menjadi prioritas ya dari Bangsa Indonesia, pemerintah untuk dilakukan penanganan ya, karena memang itu serius sekali, sehingga tahun 2022 ini ada program pendampingan keluarga. Jadi program pendampingan keluarga itu sebetulnya merupakan serangkaian kegiatan ya. Serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki calon pengantin ya, calon pengantin atau calon pus, seperti ya pus ya, pasangan usia subur. Oke. Kemudian yang kedua ibu hamil ya, ibu hamil di keluarga itu ada ibu hamil misalnya. Kemudian ibu pasca persalinan. Kemudian di keluarga itu ada anak usia 0 sampai 59 bulan. Oke. Ya, ini adalah untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi dini terhadap faktor risiko stunting. Dan kemudian mengambil langkah atau upaya untuk meminimalisir atau mencegah dari risiko itu. Ini adalah merupakan pendampingan keluarga. Oke, berarti memang tim untuk mendampingi keluarga agar terhindar dari stunting, begitu Betul, ya Pak betul. Ya? Oke, untuk sasaran pendamping keluarganya sendiri ini siapa saja Ibu Inggit? Untuk sasaran pendampingan keluarga tadi sudah disebutkan sama Pak Yos, yaitu yang pertama untuk calon pasangan pengantin tadi, lalu untuk ibu hamil, lalu untuk ibu pasca melahirkan, dan yang terakhir tadi anak usia 0 sampai 59 bulan atau 0 sampai 5 tahun. Berarti ada 4 sasaran ada ya? 4 sasaran. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan juga bayi usia 0 hingga 5 tahun. 5 tahun. Ini
Ada 4, lumayan banyak juga ya Bu ya. Oke, nah untuk yang tergabung dalam tim pendamping keluarga? Ada bidan yang pertama, yaitu untuk fasilitas kesehatannya, untuk pelayanan kesehatan itu ada bidan. Lalu yang kedua sebagai mediator ini kader PKK. Lalu juga ada kader KB untuk pendampingan keluarga. Oke, berarti bersinergi dengan beberapa pihak juga ya, tim pendamping keluarga ini sendiri. Baik, nah ini untuk menjadi tim pendamping keluarga apakah ada kriterianya, Ibu Beni? Baik, tadi disebutkan oleh Ibu Inggit bahwa untuk tim pendamping keluarga ada 3. Yang pertama itu adalah bidan atau tenaga kesehatan. Jadi untuk Kota Pekalongan, untuk tenaga kesehatan tidak hanya mengambil dari bidan saja, karena keterbatasan bidan, Ibu, di Kota Pekalongan itu ada 236 tim pendamping keluarga. Ya, jadi ratusan untuk satu Kota Pekalongan, sehingga kalau kita hanya meminta bantuan untuk bidan itu kurang, akhirnya untuk tenaga kesehatan kami libatkan semua. Jadi untuk tadi bidan tenaga kesehatan itu kriterianya bisa dari bidan, yang kedua bisa dari perawat, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada petugas promosi kesehatan. Jadi semua tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu tergabung menjadi tim pendamping keluarga. Berarti melingkupi seluruh tenaga kesehatan. Betul. Dokter pun ada yang tergabung menjadi tim pendamping keluarga. Iya. Berarti tidak hanya bidan ya? Iya. Kalau pertama perpresnya mengatakan harus bidan yang mempunyai sertifikat STR nggih, Bu Bidan nggih. Tapi dalam kondisi lapangannya tidak memungkinkan kalau bidan ini kami minta bantuan semua seperti itu, karena jumlah timnya terlalu banyak satu Indonesia. Akhirnya kami meminta bantuan tenaga kesehatan yang lain yang ada di puskesmas setempat. Itu untuk bidan. Kemudian yang kedua itu adalah kader tim penggerak PKK. Nah, ini kriterianya tentunya tim penggerak PKK ini di kelurahan banyak sekali kadernya, dan ini kami juga memohon bantuan untuk bisa berpartisipasi aktif menjadi tim pendamping keluarga di sini sebagai mediator. Jadi siapapun tim pendamping tim penggerak PKK yang ada di kelurahan itu bisa bergabung menjadi tim pendamping keluarga. Yang ketiga untuk kader KB. Kader KB di sini untuk kriterianya yang menjadi tim pendamping keluarga, yang pertama adalah PPKBD, Mbak. PPKBD itu adalah petugas pembina KB desa, pembantunya PLKB yang ada. Itu menjadi tim pendamping keluarga. Kemudian kami juga ada kader KB yang ada di tingkat RW, namanya sub PPKBD. Jadi kader-kader KB ini sudah biasa bertugas dan sekarang ini berperan serta menjadi tim pendamping keluarga bersama dengan tenaga kesehatan dan dari tim penggerak PKK. Oke, nah ini dari banyaknya anggota dari tim pendamping keluarga ini, mulai dari bidan, tenaga kesehatan, PKK, dan juga tadi KB, itu semuanya melalui seleksi kah atau otomatis tertunjuk? Jadi untuk seleksi kami tidak ada, Mbak, karena kemarin kita pembentukan tim pendamping keluarga dimulai itu bulan Oktober, dan kami langsung koordinasi melalui Dinsos P2 KB Kota Pekalongan, koordinasi dengan tim penggerak PKK mulai dari kota, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, dan untuk kader-kader KB kita memang sudah punya seperti itu koordinasi. Nah, ini dicari yang mempunyai jiwa sosial tinggi kayak gitu, nggih. Yang kedua adalah yang mumpuni secara IT, karena nanti akan ada aplikasi yang mengharuskan. Ada aplikasi pendukung. Betul, juga. iya. Itu jadi gadget itu merupakan suatu hal yang penting untuk tim pendamping keluarga ini. Yang ketiga, yang tentunya yang mempunyai kepedulian, nggih. Kepedulian dan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Oke, berarti tidak semuanya bisa menjadi tim pendamping keluarga ya. Ada kriteria tertentu dan bisa ditunjuk juga ya, Bu ya. Nggih, bisa. Oke, nah ini saya ingin tahu nih, seperti apa sih peran dan juga tugas pendamping keluarga, Pak Yos? Secara umum. Ya, nama saja kan pendamping keluarga ya. Jadi peran dan tugasnya adalah mendampingi keluarga, terutama tadi ya
calon pengantin, kemudian pus ya, ibu hamil, kemudian ibu pasca melahirkan ya. Itu dalam rangka untuk mengakses fasilitas kesehatan dan sebagainya, maka peran TPK ini adalah memberikan penyuluhan seperti itu, kemudian memberikan rujukan ya, kemudian mendampingi pada saat si sasaran ya, sasaran itu memerlukan akses terhadap tempat-tempat kesehatan misalnya seperti itu. Kemudian juga menganalisis kebutuhan dari mereka, ini apa ini faktor risiko yang ada di masing-masing sasaran ini merupakan juga tugas tim pendamping. Mungkin akan dilengkapi juga sama Mbak Beni. Silakan Ibu Musleha mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi tugas peran dari tim pendamping tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yos ya, selain memfasilitasi juga, kemudian juga memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kalau itu adalah tenaga kesehatan. Kemudian untuk calon pengantin itu selain nanti mendampingi dalam aplikasi LC-Mil tersebut, nanti juga harus memfasilitasi juga tentang kepatuhan calon pengantin, apakah dia tetap mengkonsumsi tablet zat besi atau Fe dan juga tablet vitamin A, karena itu sangat penting untuk calon-calon pengantin yang next ke depannya insya Allah akan hamil ya, untuk menjadi seorang ibu itu harus benar-benar dipersiapkan ya, seperti itu. Berarti memastikan asupan itu benar-benar dikonsumsi atau tidak begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Benar-benar didampingi. Iya, benar-benar harus didampingi ya, apalagi calon pengantin ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah, ini saya ingin mengetahui bagaimana sih pendampingan keluarga yang dilakukan. Ini masing-masing boleh menjelaskan ya, Bu ya. Kita mulai dulu dari Ibu Bidan mungkin. Ini bagaimana pendampingan keluarga oleh bidan kepada 4 sasaran pendamping keluarga, mulai dari tadi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan juga bayi usia 0 hingga 5 tahun. Ya, terima kasih. Nah, ini peran ya, dalam artian gini, perannya kita sebagai tenaga kesehatan untuk sasaran yang pertama adalah calon pengantin. Yang pertama kita mendampingi dan memfasilitasi untuk bisa masuk ke aplikasi yang nanti ada yang namanya aplikasi tersebut. Kemudian nanti dari aplikasi tersebut kita juga akan mendampingi dapat asesmen atau diagnosa tersebut. Nanti kita akan memberikan treatment atau perawatan. Istilahnya gini, jadi apakah kalau memang calon pengantin itu termasuk kalau kita lihat dari lengkar-ringan atas ya, calon pengantin itu termasuk faktor risiko kekurangan energi kronis. Nanti kita akan memberikan treatment edukasi apakah, gizi apakah yang harus diberikan kepada calon pengantin. Atau misalkan calon pengantin dia memiliki ternyata calon pengantin anemia nih ya. Jadi kita harus berikan treatment, harus konsumsi tablet Fe dan lain sebagainya. Nah, itu di pendampingan itu minimal adalah 3 bulan sebelum melakukan pernikahan ya. Jadi ada tahapnya seperti itu. Berarti memastikan apakah ini calon pengantin sudah pantas memiliki keturunan atau belum, begitu ya, Bu ya. Jadi bukan sudah pantas. Jadi artinya nanti dari screening tersebut akan kelihatan apakah calon pengantin tersebut termasuk faktor risiko atau tidak ya. Jadi ketika kita menemukan termasuk faktor risiko, nah kita berikan treatment penanganan mulai dari KIE, kemudian gizi, pemberian tablet Fe dan vitamin A seperti itu. Nanti dari hasil treatment 3 bulan tersebut nanti kita akan lakukan analisis lagi. Apakah sudah ada perbaikan atau belum, seperti itu. Itu untuk yang calon untuk pengantin. yang calon pengantin ya. Kemudian untuk sasaran yang kedua adalah ibu hamil. Kita tahu bahwa tenaga kesehatan itu kan selalu mendampingi ibu hamil ya. Selain kita untuk menekan AKI dan AKB-nya juga. Yang pertama adalah pasti akan memberikan pelayanan terhadap pemeriksaan kehamilan. Ya, pemeriksaan kehamilan itu adalah minimal 6 bulan. Jadi setiap ibu hamil baik yang dia normal maupun yang tidak normal itu minimal 6 bulan. Apalagi kalau kita menemukan ibu hamil yang dia benar-benar termasuk faktor risiko, itu pasti untuk pemeriksaan antenatalnya juga akan semakin lebih banyak sesuai dengan kebutuhannya dari si ibu ya. Yang kedua, jika kita menemui ibu hamil ternyata yang kita dampingi
ternyata dia termasuk faktor risiko dan membutuhkan suatu rujukan. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan ya itu harus memfasilitasi ke tempat rujukan seperti itu. Oke, baru 2 Bu. Baru 2 ya. Duanya lagi Dua kita lagi. boleh setelah jeda Oke. berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, tadi kita akan melanjutkan, Bu. Tadi kan sempat terjeda dulu karena harus ada iklan. Tadi sampai di calon pengantin dan juga ibu hamil. Nah, ini lanjutannya masih ada 2 lagi. Silahkan Bu, dilanjutkan. Oke. Yang sasaran ketiga adalah ibu pasca melahirkan atau ibu nifas dan juga menyusui ya. Di sini peran dari tenaga kesehatan ya sebagai tim pendamping keluarga itu adalah melakukan pemeriksaan ataupun kunjungan pada masa nifas. Nah, selain masa nifas juga jadi yang dikunjungi tidak cuma ibunya aja, tidak yang diperiksa cuma ibunya, tapi juga bayinya karena ada yang namanya pemeriksaan ibu nifas dan juga pemeriksaan kepada neonatal. Nah, ini untuk pemeriksaan nifas dan pemeriksaan di neonatal itu minimal adalah 4 kali ya. Jadi kita untuk memastikan apakah pada saat nifas kita memastikan apakah ibu tersebut itu sesuai nggak, fisiologis nggak sesuai ya. Jangan sampai kalau misalkan ada faktor risiko ataupun ada komplikasi kita bisa langsung mendeteksinya lebih awal sehingga penanganannya akan jauh lebih mudah seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk ibu nifas biasanya dia harus tetap diberikan suplemen tambah zat besi atau Fe, di mana pada saat nifas ibu nifas itu pasti mengeluarkan darah yang banyak minimal 40 hari biasanya ya. Itu harus ada asupan Fe juga, kemudian ada asupan vitamin A. Ya, itu untuk ibu pasca melahirkan. Ya, untuk bayi usia 0 sampai 5 tahun. Nah, kalau untuk bayi usia 0 sampai 5 tahun dimulai pasti dari bayi baru lahir. Nah, ketika bayi baru lahir itu akan didiagnosa dulu tuh apakah bayi termasuk faktor risiko stunting enggak. Untuk bayi-bayi yang memiliki faktor risiko stunting ini misalnya bayi yang berat badannya kurang dari 2,5 kilo atau 2.500 gram atau bayi yang panjang badannya tidak terlalu pendek kurang dari 8 cm itu kan termasuk faktor risiko ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui seperti itu mulai dari berat badan lahirnya kok termasuk faktor risiko, paling tidak nanti ketika dia ke kehidupan untuk perawatannya kita akan memberikan edukasi untuk pemberian nutrisi ya. Nutrisi gizi kepada bayi itu yang seperti apa. Jangan sampai mungkin di beberapa daerah masih ada ibu-ibu yang memberikan makanan selain ASI di usia kurang dari 6 bulan. Itu akan akan mengganggu ya, dalam artian mungkin dari pertumbuhan, perkembangan dan juga kesehatannya ya. Yang kedua adalah kita harus memberikan dan memantau tentang tumbuh kembang bayi dan balita. Benar-benar dipantau selama 5 tahun itu Bu? Iya, sampai usia 5 tahun. Jadi usia balita ya, sampai gak cuma itu aja, tapi juga imunisasinya kita harus pantau apakah dia teratur atau tidak, lengkap atau tidak sampai ininya. Kemudian kan untuk imunisasi itu kan sampai 2 tahun tuh balita. Kemudian di usia 2 tahun sampai ke 5 itu harus dipantau juga pertumbuhan perkembangannya. Tetap setiap bulan harus melakukan kunjungan ke posyandu untuk mengetahui apakah pertumbuhannya dia sesuai atau normal atau tidak. Nah, seperti itu. Itu apabila si bayi itu ada terindikasi stunting. Iya. Apabila tidak terindikasi apakah masih mendapatkan pendampingan keluarga juga? Tetap masih. Jadi semuanya Bu. Jadi baik yang kita ngomong ada indikasi ke faktor risiko ataupun yang tidak terindikasi tetap aja, karena bisa saja bayi yang tidak termasuk faktor risiko ternyata ketika di perjalanan hidupnya pemberian makanannya si ibu salah, itu kan bisa menyebabkan akhirnya bayi cepat gampang sakit sehingga akan memengaruhi pertumbuhannya sehingga lebih pendek dan lain sebagainya dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Oke, luar biasa. Ini pendampingan dari sisi bidan, dari sisi kesehatannya. Nah, kita beralih ada pendampingan keluarga dari sisi PKK ini bagaimana Ibu Inggit? Mulai dari 4 sasaran tersebut. Ya, karena tadi kader PKK ini juga sebagai mediator
Itu untuk pendampingan yang untuk calon pasangan pengantin. Ini yang pertama, PKK ini menginformasikan dan memastikan bahwa calon pengantin ini sudah mendaftarkan diri minimal 3 bulan sebelum pernikahan. Jadi minimal 3 bulan ini calon pengantin sudah mendaftarkan ke KUA. Lalu kita juga memberikan informasi dan memastikan kepada calon pasangan pengantin ini untuk registrasi di aplikasi pendampingan keluarga. Lalu juga menghubungkan tadi untuk fasilitas kesehatan itu tadi berupa maintenance, untuk perawatannya itu kita berikan vitamin karena untuk menyiapkan kehamilan yang sehat. Lalu juga memastikan bahwa pasangan calon pengantin ini sudah ikut kelas ataupun bimbingan untuk pernikahan sesuai dengan institusi dari agamanya masing-masing. Dan yang terakhir itu PKK juga ada pendampingan untuk memberikan KIE kepada pasangan calon pengantin ini yang memang belum layak untuk melakukan kehamilan. Ini nanti bisa ditunda dengan kontrasepsi, pil atau kondom. Itu untuk yang calon pengantin. Lalu untuk yang selanjutnya itu untuk yang bayi, yang ibu hamil ya, maaf ibu hamil. Itu untuk yang ibu hamil kita PKK ini memastikan asupan gizi yang pertama untuk ibu hamil itu. Lalu kita juga memastikan bahwa ibu hamil ini sudah melakukan ANC pemeriksaan minimal 6 kali dan wajib mempunyai buku KIA. Lalu juga kita menempel stiker untuk di rumah untuk P4K ya, P4K, stiker P4K ini untuk menandai bahwa di dalam rumah tersebut itu ada ibu hamilnya. Lalu sebagai kita penanda ya untuk pemantauan. Lalu dari PKK ini juga melaksanakan KIE untuk asupan gizi tadi dan kesiapan untuk kesehatan reproduksi juga. Lalu kita kader PKK juga membantu untuk ibu hamil yang resiko untuk mendapatkan bantuan sosial juga. Lalu kita juga ada bantuan sosialnya juga. Itu berupa apa Ibu? Itu dari pemerintah juga ada bantuan berupa bantuan sosial. Ini berupa untuk bantuan sosialnya ini untuk juknisnya belum ada, tapi belum keluar. Nanti kalau seumpama sudah launching akan kami informasikan. Oke, berarti ada informasi lebih lanjut. Ada informasi lebih lanjut untuk bantuan sosial bagi resiko stunting nanti. Boleh dilanjutkan Ibu. Terus juga kita PKK ini koordinasi dengan keluarga dari ibu hamil untuk masalah pendanaan persalinan. Itu harus dibicarakan untuk disiapkan. Itu yang untuk ibu hamil. Lalu kita beralih ke yang ibu pasca melahirkan. Itu dari PKK ini melakukan KIE memastikan untuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu untuk ada juga KIE untuk 1000 hari pertama kelahiran. Lalu juga ada kita membantu juga untuk bantuan yang risiko stunting untuk tepat sasarannya. Lalu kita juga ada KIE KBPP yang utamanya yaitu MKJP ya. Lalu untuk yang anak usia 0 sampai 5 tahun. Itu kita PKK juga ada pendampingan pola asuh dan tumbuh kembang anak. Lalu kita juga ada dari PKK ini sendiri ini memastikan bahwa anak usia 0 sampai usia ini harus ada ASI eksklusif tadi. ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu juga memastikan ada pemberian makanan pendamping setelah 6 bulan. Lalu juga memastikan bahwa anak ini mendapatkan jadwal untuk imunisasi secara teratur. Lalu anak ini juga harus
untuk gizinya juga dipastikan dari PKK. Dan kita itu berkoordinasi dengan kader Posyandu, tentunya dengan kader Posyandu dan dengan kader BKB untuk Bina Keluarga Balita. Oke, berarti PKK ini memang bertugasnya sebagai mediator ya, lebih sebagai mediator dan benar-benar mendampingi loh ya, mulai dari calon pengantin sampai mendampingi secara detail dari mulai calon pengantin sampai calon pengantin itu hamil dan melahirkan, itu tetap masih dalam pendampingan benar-benar keluarga. Didampingi luar biasa sekali. Baik, kita betul. beralih ke KB. Ini bagaimana Bu dari Dinsos P2KB dalam pendampingan keluarga kepada 4 sasaran ini? Baik, kalau tadi dari Nakes kemudian dari kader PKK kayak gitu nggih, itu sudah komplit sekali kayak gitu secara teknisnya. Kalau dari kader KB ini adalah sebagai fasilitatornya. Jadi yang menghubungkan antara sasaran ini dengan pendamping-pendamping dan fasilitas pelayanannya. Jadi kita mulai dari pendataannya dulu Mbak. Jadi seumpama ada calon pengantin yang mau mendaftarkan diri ke kelurahan, Kadusniko. Nah itu nanti kita cari nih, kader KB itu biasanya standby ada di kelurahan, seperti itu ada PPKBD kami. Itu kalau dari Pak Lebih menyatakan, oh ini ada calon pengantin nih Kadusniko. Nah ini nanti calon-calon pengantin ini yang akan kita informasikan ke tim pendampingnya. Seperti itu. Jadi mulai dari pendataannya kemudian kita dampingi ke aplikasi untuk calon pengantin tersebut. Jadi nanti ada aplikasi yang di sana itu membutuhkan pendampingan dari baik Nakes, kemudian tim penggerak PKK juga KB, dan itu adalah langsung berhubungan dengan calon pengantin tersebut. Lah ini fasilitatornya adalah dari kader KB-nya Mbak. Gitu. Jadi yang menghubungkan segala sesuatunya kayak gitu fasilitator itu adalah kader KB. Selain itu kami juga memberikan KIE kepada calon pengantin itu bahwa menikah usia ideal itu harus usia berapa, seperti itu. Memberikan pemahaman kepada calon pengantin. Betul seperti itu. Kemudian untuk yang ibu hamil ibu hamil juga sama. Jadi intinya tadi untuk materi-materinya itu dari Nakes dan tim penggerak PKK, kader KB adalah fasilitatornya. Kalau yang lainnya itu sama Mbak. Oke, berarti ini untuk alurnya ini bagaimana Bu Bidan? Bu Muslihah, alur pendampingan keluarga berkelanjutan ini mulai dari tadi yang katanya mendaftar di KUA, itu bagaimana Bu? Ya, terima kasih ya. Jadi untuk alur pendampingan keluarga berkelanjutan itu pasti dimulai dari tadi sudah disampaikan adalah CATIN, calon pengantin, calon pasangan usia subur nih kalau kita ngomong ya. Kita mendapatkan data dari CATIN biasanya kan melalui kelurahan. Nah, mulai dari CATIN tersebut kita dampingi, kemudian masuk ke aplikasi, kemudian keluarlah hasilnya ya, keluar hasilnya berisiko atau tidak berisiko, kita berikan edukasi di situ, hasil dari aplikasi tersebut. Kemudian dari calon pengantin tersebut itu akan masuknya itu adalah ke pasangan usia subur. Nah, di pasangan usia subur kita melihat tadi hasil dari aplikasi tersebut, apakah masih beresiko nggak nih untuk calon pengantin untuk hamil, siap nggak ya. Nah ketika di calon pasangan usia subur, ya pasangan usia subur itu ternyata Bu, ternyata ibu masih termasuk faktor risiko nih kalau ketika hamil. Misal, Bu, ibu masih termasuk HB-nya masih kurang, masih anemia. Nah itu disarankan menikah boleh ya, silakan menikah, tapi untuk ditunda kehamilan ya, untuk tunda kehamilan agar nanti siap ketika hamil dengan menggunakan ada 2 pilihan Bu, bisa menggunakan pil KB ataupun bisa menggunakan kondom. Nah, dari pasangan usia subur kemudian kalau dia sudah benar-benar ini bukan termasuk faktor risiko nih, sudah nggak termasuk faktor risiko kehamilan, nanti akan masuk ke hamil. Nah, di ibu hamil ini dapat pendampingan. Ya, mulai dari antenatal care-nya, pemeriksaan kehamilannya, kemudian konsumsi tablet FE, kemudian kalau diperlukan rujukan nanti itu difasilitasi di situ. Kemudian dari hamil, kemudian akan masuk dia bersalin, nanti mendapatkan asuhan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian nanti akan masuk di ibu pasca melahirkan atau ibu nifas. Nah, di ibu nifas tetap ada alurnya lagi nih. Ibu nifas harus ada pemeriksaan memastikan apakah ibu nifas itu adalah fisiologis, tidak mengalami komplikasi, misal ada perdarahan, atau yang sekarang masih banyak itu adalah preeklamsi yang tensinya ibu hamil atau ibu nifas ya, itu tensinya tinggi ya. Nah,
Itu. Lah di situ ada yang namanya pemeriksaan nifas ya, dan juga pemeriksaan neonatal, memastikan juga apakah bayinya dia ini enggak apakah biasanya kan kalau bayi baru lahir itu kan dia tali pusatnya belum puput ya, belum lepas. Itu memastikan juga enggak ada infeksi di situ. Kemudian memfasilitasi juga menyusuinya. ASI eksklusif harus 6 bulan. Nah, dan jangan sampai ada dikasih diberikan makanan-makanan sebelum usia 6 bulan bayi tersebut. Oke, baik, berarti memang pendamping keluarga ini benar-benar mendampingi dari semua alur yang dilalui oleh calon pengantin, mulai dari calon pengantin menikah, hamil sampai dengan melahirkan, itu benar-benar didampingi semuanya ya Bu ya. Dan ini tentunya semuanya lebih memudahkan dan memastikan betul-betul keluarga ini akan melahirkan keturunan yang sehat. Yang sehat ya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita pada episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan Pak Yos. Masih semangat Pak Yos? Gak ngantuk ya Pak ya? Lalu ada Ibu Beni dan juga Bu Inggit, dan ada Ibu Maslihah Bu ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tadi. Tadi kita sudah membahas mengenai alurnya. Ini mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, dan juga bayi. Nah ini pasti ada kriteria calon pengantin yang usia idealnya menikah. Itu kira-kira berapa Ibu Inggit? Kalau untuk menghindari resiko usia stunting. ideal menikah itu kalau untuk perempuan, wanita itu 21 tahun, sedangkan untuk laki-laki ini 25 tahun. Okay. Itu usia ideal untuk pasangan calon pengantin. Perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Sampai perempuan sampai 21 sampai berapa kira-kira Bu? Itu minimal Mbak. Oh, minimal 21 tahun dan minimal 25 tahun. Maksimalnya nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti semakin dewasa Tetapi ada usia sehat bereproduksi. Kalau wanita itu ada usia sehat bereproduksi itu maksimal 35 tahun. Jadi 21 tahun sampai dengan 35 tahun itu adalah usia ideal reproduksi. Jadi ada istilah 4T Mbak. Kalau kurang dari 21 tahun itu namanya terlalu muda untuk melahirkan. Kalau di atas 35 tahun itu namanya terlalu tua. Oke, berarti lebih ke usia ideal produksi ya? Iya, kalau menikah minimal 21 tahun. Jadi kalau belum 21 tahun belum siap mungkin. Oke, berarti saya aman. Saya udah 23, tapi belum aman. Baik, dari tadi kita berbicara mengenai aplikasi, tapi belum disebutkan aplikasi apa sih kira-kira yang dimaksud. Ibu Beni, silakan. Baik, jadi untuk tim pendamping keluarga penanganan stunting ini kita dibekali aplikasi. Namanya aplikasi LC-MIL, Mbak Ilmi. LC-MIL yang singkatan akronim dari elektronik, aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil. Nah, LC-MIL. Jadi aplikasi ini nanti akan diberikan kepada setiap calon pengantin yang akan menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Betul, pasangan. Karena nanti aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa mendeteksi faktor resiko apakah seorang perempuan, calon ibu ini akan bisa melahirkan bayi stunting. Jadi mulai dari sekarang penanganan stunting tidak dimulai dari saat hamil, tapi sebelum menikah. Jadi ada yang namanya aplikasi LC-MIL ini. Aplikasi LC-MIL ini tersedia di Play Store. Jadi seperti tadi alurnya sudah dijelaskan oleh Ibu Maslihah, setiap pasangan usia subur, calon pasangan pengantin yang mendaftarkan ke kelurahan itu langsung akan diminta oleh tim pendamping keluarga mendownload aplikasi LC-MIL ini. Berarti harus mendaftar dulu baru download aplikasinya. Betul. Nah, ini pemirsa kalau belum daftar belum boleh download. Iya, betul. Jadi nanti setelah download nanti akan mengisi beberapa biodata seperti biodata pribadi. Lah nanti setelah itu akan dilakukan pengecekan kesehatan
yang dilakukan di tenaga kesehatan. Apa saja? Ada 5 indikator yang ada di dalam LC-MIL ini, Mbak. Yang pertama adalah usia. Yang kedua itu adalah tinggi badan dan berat badan. Yang ketiga itu adalah pengukuran lila. Lila itu adalah lingkar lengan atas bagi perempuan. Kemudian yang keempat itu adalah HB, kadar hemoglobin dalam darah. Yang kelima adalah perilaku merokok. Dan kelima indikator ini harus diperiksakan di fasilitas kesehatan. Berarti yang memeriksa memang fasilitas kesehatan ya, iya. Setelah mendaftar di kelurahan. Setelah mendaftar ke kelurahan, mendownload aplikasi LC-MIL, setelah itu pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Itu 5 indikator untuk perempuan. Kalau berbeda, karena laki-laki tidak diukur lilanya, Mbak, karena nggak hamil. Lebih aman ya laki-laki ya. Okay. Jadi untuk laki-laki dihilangkan untuk lila dan HB. Jadi hanya usia, kemudian tinggi badan, berat badan, dan perilaku merokoknya. Nah, dari kelima indikator ini, nanti kita ada indikator yang normal itu berapa. Contoh, seperti tadi Ibu, bahwa usia menikah ideal adalah 21 dan minimal 25 untuk laki-laki. Berarti kalau si calon pengantin ini usianya kurang dari 21 tahun untuk perempuan dan kurang dari 25 tahun untuk laki-laki, berarti dia berisiko untuk melahirkan nanti bayi stunting. Nah, yang kedua itu adalah tinggi badan dan berat badan. Ini adalah untuk mengukur IMT, indeks massa tubuh. Itu juga ada nanti ini kurus, kemudian normal, gemuk, itu nanti diukur dari betul dari IMT ini. Nah, kemudian yang ketiga, lila, lingkar lengan atas ini nanti Mbak Ilma kalau mau itu nanti diukur ya, Mbak ya. Iya. Jadi iya Mbak Ilma nanti pengukuran diukur tuh lilanya berapa. Lila yang ideal itu adalah minimal 23,5, Mbak. Itu minimal ya. Jadi nggak usah diet, makan aja yang banyak biar lilanya tinggi. Karena apa? Kalau kurang dari 23,5 itu namanya kekurangan energi kronis. Berarti harus makan, iya harus makan makanan yang bergizi, harus makan yang bergizi untuk bisa menambah lila. Otomatis kalau lilanya tambah, berat badannya nambah gitu kan, iya. Nah kayak gitu, jadi nggak usah diet lah kayak gitu. Ini biasanya perempuan apalagi usia saya ini pengennya diet terus. Iya nggak masalah, tapi jangan terlalu kurus juga jangan terlalu gemuk, ideal minimal 23,5. Saya ini 23,5 kok kayak gitu, jadi pas berarti terlalu gemuk juga iya Bu. Betul, itu terlalu gemuk juga nanti berisiko juga. Nah yang keempat HB, kadar HB itu adalah kadar hemoglobin di dalam darah. Itu untuk wanita yang ingin melahirkan hamil itu minimal 12, Mbak. 12 HB-nya. Kalau kurang dari 12 itu anemia, maka dia akan berisiko untuk melahirkan bayi yang BBLR. BBLR ini adalah berat bayi lahir rendah. Kurang dari 2,5 kilo, otomatis kalau kurang dari 2,5 kilo dia beresiko nanti untuk terkena stunting. Nah, makanya bagi calon-calon pengantin ini seperti itu, yang utama dipersiapkan itu bukan pre-wedding, bukan resepsian yang megah dan sebagainya. Itu merupakan ketiga lah kayak gitu. Yang pertama sehat jasmani rohani, yang kedua kayak gini, persiapan menjadi peran ibu dan ayah melahirkan generasi-generasi berkualitas. Berarti yang utama itu bukan pre-wed, bukan wedding yang itu buat apa? Saya udah pernah nikah ya kayak gitu, nggak penting kayak gitu setelahnya. Kayak gitu. Jujur saya merasa tersindir, Bu. Iya Mbak, yang perlu sekarang makan makanan bergizi tinggi kayak gitu, tinggi zat besi, kemudian tinggi karbohidrat, tinggi protein kayak gitu dalam rangka untuk penyiapan kehamilan. Oke, yang penting tubuhnya sehat, nggak perlu kurus, tapi jangan terlalu gemuk juga. Iya. Itu ya, Bu, ya. Iya, yang penting sehat. Yang penting sehat. Baik. Nah ini untuk sarana prasarananya sendiri seperti apa sih, Pak Yos? Jadi untuk sarprasnya itu sebetulnya tidak ada sarpras khusus ya. Jadi pakai menggunakan sarpras yang sudah ada. Ya, misalnya ada puskesmas ya, kemudian ada bidan praktek ya. Kemudian kalau memang perlu rujukan nanti bisa di rumah sakit. Itu aja, jadi tidak ada tempat khusus. Oke. Nah, ini tadi mengatakan bahwa
calon pengantin ini berarti punya peran yang sangat besar juga ya untuk memulai ini semua. Nah, ini apa sih hal-hal yang harus dilakukan, mulai dari makanan yang harus dimakan atau ada hal tertentu yang dilarang? Apa saja, Ibu Mas Liha? Ya, terima kasih. Nah, tadi kalau kita ngomong calon pengantin ya, tadi telah disampaikan oleh Bu Beni, jelas berarti kalau kita lihat dari indikator, 5 indikator yang jelas usia kan kita nggak bisa ini ya. Indikator yang bisa kita ini adalah dari lila tadi dengan. Nah, bagaimana kalau misalkan agar lilanya nggak kecil ya, biar tidak terjadi kekurangan energi kronis, otomatis calon pengantin ya itu yang perempuan Ibu ya, yang perempuan dia harus konsumsi makanan-makanan yang bergizi, nggak usah diet tadi yang disebutkan ya. Nah, yang penting adalah berat badannya ideal ya. Nah, makan makanan yang bergizi berarti dia harus protein dia tinggi, sayurannya juga tinggi dan lain sebagainya. Nah, yang tersering mungkin nggak cuma cake-nya aja, tapi adalah kadar HB-nya yang tersering pada ya, kalau kita ngomong baik calon pengantin ataupun remaja, itu adalah anemianya ya, kadar hemoglobinnya yang kurang. Dimana apalagi nih kalau wanita itu kan setiap bulan mereka akan mengeluarkan darah melalui menstruasi. Nah, yang tersering kebanyakan wanita-wanita yang ketika dia menstruasi tidak mengkonsumsi FE. Oh, harusnya mengkonsumsi harusnya FE. Idealnya ketika wanita menstruasi ya, itu harus mengkonsumsi FE sehari 1 kali. Itu apa? Untuk mencegah terjadinya anemia. Tapi kebanyakan kan enggak ya. Apalagi mungkin yang remaja, anak SMP atau SMA itu enggak. Mungkin butuh sosialisasi lebih mengenai hal itu, Bu. Iya. Kemudian, yang jelas itu. Kemudian kalau untuk menghindari, tadi salah satu indikatornya adalah perilaku merokok. Nah, kalau kita lihat sebenarnya perilaku merokok itu tidak cuma laki-lakinya juga, perempuan pun bisa merokok. Apalagi sekarang kalau ngomong rokok itu kan metodenya ada yang pakainya rokok, ada yang pakainya yang elektrik ya, kayak vape itu. Nah, itu harus dihindari karena kenapa? Calon pengantin itu sudah persiapan untuk menjadi ibu. Berarti yang menghindari tidak hanya perempuan saja ya, harusnya laki-laki juga. Laki-laki di luar sana harus mendengarkan nih sepertinya ya. Iya. Apalagi perokok pasif gitu ya. Nah, itu harus dihindari juga. Yang terkadang kita nggak perokok tapi alur yang harus kita dilalui. kena dampaknya ya. Oke, baik. Nah, ini banyaknya alur yang harus dilalui dan juga pendampingan yang diberikan. Apakah calon pengantin yang didampingi ini harus mengeluarkan biaya, Bu Inggit? Kalau untuk biaya tidak ada sama sekali karena ini sebagai pelayanan dari pemerintah. Jadi free untuk itu semua. Free, berarti aman nih pemirsa. Ini pemirsa nggak usah khawatir karena memang tidak ada biayanya, semuanya benar-benar ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini terakhir saya ingin dari masing-masing narasumber kita ini memberikan pesan dan juga harapan ke depannya. Ini mulai dari Ibu Inggit dulu, silakan. Terima kasih. Kalau untuk harapannya ke depan tentunya karena ini kita masih pembahasan stunting ya, untuk di Kota Pekalongan harapannya stunting ini makin berkurang. Apalagi sudah ada pendampingan keluarga lengkap tadi dari mulai calon pengantin, lalu untuk ibu hamil pasca melahirkan, serta untuk anak usia 0 sampai 5 tahun itu sudah lengkap sekali pendampingan keluarga. Harapannya dengan ditingkatkannya lagi untuk pendampingan keluarga, mungkin lebih nanti sosialisasi lagi untuk itu semua, dan harapannya stunting di Kota Pekalongan ini makin menurun dan harapannya tidak ada stunting. Amin. Oke, baik, kita berlanjut ke Ibu Mas Liha, silakan harapan dan juga pesan yang ingin diberikan. Ya, harapannya terkait dengan stunting ya, selain tadi sesuai dari Bu Inggit ya, bahwa angka stunting terutama di Kota Pekalongan itu menurun sampai angka 0, dan juga adalah AKI-AKB karena stunting itu pasti akan berhubungan dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi harapannya adalah stunting turun, AKI dan AGB juga turun. Jadi derajat kesehatan untuk Kota Pekalongan akan jauh lebih bagus lagi, harapannya itu. Semoga tim pendamping keluarga ini bisa melaksanakan tugas dan stunting dan AKI AKB juga akan semakin turun. Benar-benar tertekan. Iya, tertekan semua. Bu Beni, silakan. Baik, kalau kami dari kader KB, kami siap mendampingi keluarga-keluarga yang ada di Kota Pekalongan agar kita bisa 0-0 stunting di Kota Pekalongan dengan menggunakan aplikasi LCMIL. Jadi siap nikah, siap hamil. Seperti itu mungkin ya. Oke, terakhir Pak Yos, silakan memberikan pesan dan juga harapannya. Iya, jadi alhamdulillah Kota Pekalongan posisinya sekarang
termasuk rendah ya untuk stunting, ada 7,8 dibanding nasional yang sekarang 27%, namun nanti targetnya tahun 2004 kan 14%. Nah, kita ada di 7,8%. Justru sudah melampaui target ya? Ya, di bawah Iya, nasional. di bawah. Ya. Oleh karena itu ini patut disyukuri. Namun demikian kita tidak boleh lengah karena ini kan menyangkut juga kesadaran daripada ibu hamil, kemudian calon pengantin dan sebagainya. Oleh karena itu kita mohon kerjasama. Jadi kita sekarang sudah ada TKP, tim pendampingan ya keluarga, kemudian insya Allah nanti sudah mulai bekerja. Kita memang masih sifatnya kelembagaan ya, sudah terbentuk ini yang ada 326. Kemudian nanti kita sosialisasi di masyarakat. Harapannya masyarakat bisa bekerja sama. Misalnya kalau ada keluarganya mau menikah ya tolonglah nanti bisa melapor ke kader PKK dan sebagainya. Kemudian penggunaan aplikasi memang kalau memang harus suruh download ya di-download, jangan kemudian nanti tidak mau download. Kemudian ya kan itu kerjasama itu penting. Saya kira itu dari kami. Oke, terima kasih banyak Pak Yos. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber kita yang hadir pada hari ini, Ibu Masliha, Ibu Inggit, Ibu Beni dan juga Pak Yos. Semoga informasinya sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan semoga angka stunting di Kota Pekalongan ini semakin tertekan, bahkan bisa 0 ya. Amin. Terima kasih sekali lagi pemirsa, itu dia Expose episode kali ini. Saya Ilma dan keempat narasumber pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.